Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar di Jakarta hingga Depok yang dimulai Minggu sore sekitar pukul 15.42 waktu Indonesia Barat. Patroli skala besar bertajuk Patroli Bersama Masyarakat Menjaga Negeri ini mengerahkan 324 personil gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, dan Pemprov DKI. Ada 3 target sasaran wilayah dalam patroli ini. Kelompok pertama, tim bergerak di wilayah Jakarta Utara ke Jakarta Timur dan berakhir di Jakarta Pusat. Kelompok kedua akan bergerak dari wilayah Jakarta Barat ke Jakarta Pusat dan berakhir di Jakarta Selatan. Sementara wilayah ketiga, patroli di wilayah Jakarta Selatan dan Depok. Patroli dalam upaya menciptakan kembali situasi kondusif bagi masyarakat dilakukan dengan menerapkan SOP yang ketat. Kegiatan patroli sekali lagi dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, untuk memberikan rasa aman. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada masyarakat dan semua pihak yang telah bersama-sama berkomitmen secara nyata berpartisipasi aktif untuk mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah ormas Islam di kediamannya di kawasan Hambalang, Sentul, Bogor. Pertemuan tersebut bertujuan mengajak organisasi Islam seluruh Indonesia bersama-sama menjaga situasi keamanan agar lebih tenang dan kondusif di tengah unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta dan di sejumlah wilayah lainnya. Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang sejumlah ormas Islam di kediamannya di Hambalang, Sentul, Bogor. Sebanyak 16 pimpinan ormas diantaranya Muhammadiyah, NU, MUI, DDII, Hidayatullah, Al-Irsyad, Persis, dan KBPII. Ke-16 ormas melakukan dialog dengan Presiden Subianto beserta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Kami bersepakat untuk bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang, dan insya Allah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insya Allah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi. Persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama. Kami memahami demokrasi dan aspirasi, tetapi hendaknya dan kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pertemuan yang berlangsung selama 3 jam ini, pemerintah dan ormas Islam saling memberikan masukan dan pandangan atas keutuhan bangsa perlu dijaga bersama, serta menghimbau masyarakat untuk menjaga keutuhan NKRI. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Dede Rudi, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung memberikan layanan tarif gratis Transjakarta dan MRT selama sepekan ke depan. Pramono juga akan segera memperbaiki fasilitas umum di Jakarta yang rusak pasca bentrokan massa. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan fasilitas umum yang rusak akibat demo akan segera diperbaiki. Pramono Anung menyebut, moda transportasi di Jakarta sudah mulai beroperasi kembali sejak Sabtu sore. Selain itu, Pemprov Jakarta juga memberikan layanan tarif gratis Transjakarta dan MRT selama sepekan ke depan. Hal ini disampaikan Pramono di Balai Kota, usai berkunjung ke rumah Afan, korban meninggal dunia akibat demonstrasi. Saya sudah meminta kepada jajaran Balai Kota, jajaran pada tingkat Wali Kota, OPD terkait, untuk semua moda transportasi untuk dibuka, dan sekarang sudah dibuka.
armada yang menjadi kewenangan sepenuhnya dari BUMD Jakarta. Sekarang hampir semuanya sudah dibuka. Walaupun ada beberapa kerusakan, nanti saya jelaskan berikutnya. Halte dan fasilitas umum yang terbakar dan dirusak segera diperbaiki. Pada hari ini, sampai dengan 1 minggu ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan atau 0% karena memang banyak sistem kita yang rusak, yang terbakar kemarin, pasti kan nggak bisa di-tap. Untuk itu maka segera akan kami lakukan perbaikan, mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan sistemnya sudah bisa normal. Tetapi apapun yang terjadi di lapangan, inilah konsekuensi yang harus kita perbaiki, kita jalanin bersama-sama. Selain itu, Pramono Anung mengerahkan seluruh pasukan pelangi atau pasukan orange, biru, dan hijau untuk membersihkan sisa-sisa sampah pasca aksi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dalam pembangunan jalur dan stasiun fase 2A, MRT juga membangun knockout panel, yakni infrastruktur pendukung yang memungkinkan stasiun MRT terhubung dengan bangunan sekitarnya. Proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2A yang menghubungkan Bundaran Hotel Indonesia hingga Jakarta Kota terus berjalan. Satu dari 7 stasiun bawah tanah yang sedang dibangun di Fase 2A, yakni stasiun MRT Monas. Dalam pengerjaan area stasiun dan terowongan di Fase 2A, MRT Jakarta juga siapkan area yang disebut sebagai knockout panel, yakni infrastruktur pendukung yang memungkinkan stasiun MRT terhubung dengan gedung-gedung di sekitarnya. Kepala Divisi Engineering PT MRT Jakarta, Rizka Muslimah, menyatakan knockout panel disediakan agar developer gedung yang ingin terkoneksi ke MRT bisa langsung memanfaatkan panel yang disediakan. Keberadaan knockout panel membuat pembangunan jalur interkoneksi menjadi lebih mudah dan lebih murah. Dia akan berkoordinasi lagi dengan MRT dan nanti untuk istilahnya pembobolannya itu harusnya akan lebih minor berkaitan dengan gangguan terhadap operasi di stasiunnya itu sendiri. Jadi misalnya dia tidak disediakan knockout panel, mungkin area di dalam stasiunnya harus ditutup jadi sangat besar gitu karena pembobokannya akan lebih masif gitu ya pekerjaannya. Sementara kalau kita sudah provide knockout panel, dia mungkin akan minim works aja gitu. Jadi area yang ditutup pun akan lebih sedikit sehingga operasi stasiun dan kenyamanan penumpang dan keamanan penumpangnya juga bisa jadi lebih dijaga gitu ya. Jadi mungkin tidak secara langsung berdampak ke cost efficiency untuk pembangunan MRT-nya sendiri, tapi during operation-nya nanti gitu. Pembangunan jalur MRT Jakarta Fase 2A diselesaikan secara bertahap. Untuk Fase 2A, jalur Bundaran HI hingga Harmoni ditargetkan selesai lebih dulu pada 2027 mendatang. Dan rute Harmoni Kota ditargetkan selesai pada 2029. Dari Jakarta, Muhammad Aulia dan Chandra Bramandika, iNews melaporkan.